Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexi dari jurusan Sistem Informasi Reguler, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan berikut ini. Baik, di sini diketahui bahwasanya untuk memproduksi barang D atau bahan baku D diperlukan bahan baku berupa bahan baku A, bahan baku B, dan bahan baku C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku itu berbeda-beda gitu. Untuk pertanyaannya, yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu nilai netting, yang kedua loading, yang ketiga offsetting, dan yang keempat explosion. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1. Jadi di sini kita diminta untuk menjelaskan dari masing-masing bahan baku, yaitu bahan baku A, bahan baku B, dan bahan baku C. Itu kita diminta menjelaskan terkait dengan netting, loading, offsetting, dan explosion dari bahan baku tersebut. Kemudian setelah masing-masing bahan baku tersebut dijelasin, kemudian diminta kesimpulan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu masuk ke bahan baku D. Untuk keterangannya dapat kita baca di tampilan bahwasanya untuk pencarian nilai loading pada bahan baku D itu menggunakan Fixed Period Requirement atau yang disingkat dengan FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Kemudian keterangan yang kedua yaitu lead time 1 bulan. Untuk lead time itu sama dengan waktu ancang-ancang seperti itu. Kemudian kita masuk ke penjelasan pertama, itu terkait netting. Di netting ini kita disuruh untuk menentukan kebutuhan bersih dari bahan baku yang akan ditentuin kayak itu. Dimana di sini kita menentukan kebutuhan bersih dari bahan baku D. Di soal telah tersedia untuk persediaan di tangan itu sebesar 18 sebelum bulan pertama. Kemudian untuk kebutuhan kotor di bulan pertama itu sebesar 10. Kemudian 18 kita kurangi dengan 10. Kita dapatkan hasil untuk persediaan di bulan pertama itu tersisa 8. Kemudian persediaan di bulan pertama itu kita kurangi dengan kebutuhan kotor atau kebutuhan di bulan kedua itu sebanyak 15 minus 7 itu kita masukin ke kebutuhan bersih sebanyak 7. Kemudian di bulan ketiga itu masuk atau barang persediaan seperti itu masuk di bulan ketiga sebanyak 25. Kemudian 25 dikurang 20 tersisa 5, dan seterusnya, sehingga didapatkan kebutuhan bersih itu pada periode kedua sebanyak 7, kemudian di periode keempat 10, periode kelima 28, kemudian periode keenam 15, periode ketujuh 20, dan periode ke-8 sebanyak 23. Kemudian di sini untuk yang keduanya itu kita disuruh untuk menentukan loading dengan menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR. Nah, untuk loading ini sendiri dimaksudkan kita itu diminta untuk menganalisis seperti itu terkait dengan jumlah persediaan barang yang akan kita pesan seperti itu di periode tersebut. Untuk kebutuhan bersihnya sendiri itu sudah kita cari di netting, tinggal kita masukkan. Kemudian untuk ukuran loadnya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan, yaitu dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Jadi
kita jumlahin kebutuhan bersih 4 bulan ke depan itu berapa, kemudian kita masukin ke lot, yaitu di bulan pertama sampai bulan keempat jumlahnya sebanyak 17, kita masukin ke lot. Jadi 17 dikurang dengan 7 di bulan kedua itu persediaannya tersisa 10. Kemudian di bulan ketiga tidak ada permintaan. Terus di bulan keempat 10 kurang 10 sama dengan 0. Kemudian untuk bulan kelima sampai bulan ke-8 itu kita jumlahin sehingga kita dapatin jumlah lot atau ukuran lot sebanyak 86. Kemudian 86 dikurangi 28 tersisa 58. 58 dikurangi dengan periode berikutnya atau bulan berikutnya sebanyak 15 tersisa 43 dan seterusnya. Kemudian untuk bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan offsetting dan explosion. Untuk kebutuhan kotor dan jadwal penerimaan persediaan barang itu telah ditentuin sebelumnya. Kemudian persediaan di tangan, di mana persediaan di tangan sebelum periode pertama itu sebanyak 18, sudah ditentuin di soal. Kemudian 18 dikurang 10 tersisa 8. Kemudian 8 dikurang 15 tersisa atau minus 7, kita masukkan ke kebutuhan bersih, dan juga hal tersebut juga telah dijelaskan di atas. Untuk offsettingnya sendiri, sebagaimana di keterangan bahwa lead time atau waktu ancang-ancang yaitu 1 bulan. Berarti untuk lead time-nya sendiri itu 1 bulan sebelum kebutuhan bersih seperti itu. Kebutuhan bersihnya dimulai dari bulan kedua atau periode kedua. Berarti satu bulan sebelum itu berarti di bulan pertama seperti itu. Jadi offsettingnya kita mulai dari bulan pertama dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk bulan pertama offsettingnya 7, bulan kedua 0, bulan ketiga 10 dan seterusnya. Untuk explosion juga seperti itu. Kemudian kita masuk ke bahan baku C dengan keterangan bahwasanya untuk pencarian nilai looting pada bahan baku C itu menggunakan lot for lot atau LFT atau LFL maksudnya. Kemudian untuk keterangan kedua yaitu lead time 1 bulan. Langsung saja kita masuk ke netting. Untuk netting pada bahan baku C sesuai dengan keterangan yang ada di soal bahwasanya diterangkan bahwasanya di sini terdapat 2C seperti itu. Berarti untuk kebutuhan kotornya sendiri itu diambil dari kebutuhan bersih dari netting dari bahan baku D seperti itu. Kita kalikan dengan 2. Di mana di kebutuhan bersih di periode kedua di bahan baku D ini 7, kita kalikan 2 berarti 14, kita masukin 14 di kebutuhan kotor di bahan baku C. Kemudian yang di bulan ketiga itu 10 kalikan dengan 2, kita masukin ke kebutuhan kotor di bahan baku C sebanyak 20 dan seterusnya. Maka didapatlah kebutuhan kotor di periode pertama atau bulan pertama di bahan baku C itu sebanyak 14, periode kedua 0, periode ketiga 20, periode keempat 56, periode kelima 30, periode keenam 40, periode ketujuh 46 dan periode ke-8 0 seperti itu. Kemudian kita jumlahin untuk mendapatkan kebutuhan bersih. Untuk persediaan di tangannya 0 di tiap periode. Jadi 14 dikurang 0 sama dengan 14 dan seterusnya. Maka kita dapatkan kebutuhan bersih untuk netting di bahan baku C yaitu di bulan pertama sebanyak 14, di bulan kedua 0, bulan ketiga sebanyak 12, bulan keempat 46, bulan kelima 30, bulan keenam 20, kemudian bulan ketujuh 46. Kemudian kita lanjut ke pencarian lot for lot atau LFL, di mana untuk pencarian lot for lot atau lot menggunakan media lot for lot itu untuk lot ukuran lotnya sendiri itu mengikuti atau menurun dari kebutuhan bersih dari periode tersebut itu. Untuk periode pertama itu 14, untuk ukuran lotnya mengikuti. Hal tersebut ditujukan karena penggunaan lot for lot atau penggunaan teknik ini bertujuan untuk meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi 0.
itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian offsetting. Untuk bagian offsettingnya sendiri, untuk kebutuhan kotor sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk jadwal persediaan dan kebutuhan bersihnya juga sama. Untuk offsettingnya sendiri sesuai dengan keterangan bahwa lead time atau untuk ancang-ancangnya 1 bulan. Berarti di sini untuk offsettingnya kita masukin periode sebelum kebutuhan bersih seperti itu. Untuk kebutuhan bersihnya sendiri dimulai dari periode pertama atau bulan pertama, maka offsettingnya dimulai dari 1 bulan sebelum bulan pertama seperti itu. Dan begitu juga dengan explosion. Kemudian setelah membahas terkait dengan bahan baku D dan bahan baku C, kemudian kita lanjut ke pembahasan untuk bahan baku B. Untuk keterangannya sendiri, yaitu yang pertama, pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Kemudian untuk keterangan yang kedua, yaitu lead time sebanyak 2 bulan. Yang pertama kita masuk ke netting. Sebelum masuk ke netting, untuk bahan baku B di sini diterangkan di soal yaitu sebanyak 3B seperti itu. Berarti untuk kebutuhan kotornya sendiri itu kita kalikan atau kita ambil dari kebutuhan bersih dari bahan baku D, kita kalikan dengan 3, di mana kebutuhan bersih dari bahan baku D itu di bulan kedua yaitu sebanyak 7, kita kalikan dengan 3, berarti untuk kebutuhan kotor di bahan baku B sebanyak 21, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan kebutuhan kotor di bahan baku B yaitu di bulan pertama sebanyak 21, bulan kedua kosong, bulan ketiga sebanyak 30, bulan keempat 84, bulan kelima 45, bulan keenam 60, dan bulan ketujuh 69. Untuk jadwal penerimaannya sendiri itu sudah diketahui di soal. Untuk persediaan di tangan itu juga sudah diketahui, yaitu sebanyak 18. Kemudian untuk kebutuhan bersihnya sendiri sama seperti langkah yang telah dijelaskan di atas atau di bahan baku yang telah dijelaskan di atas. Itu untuk persediaan di tangan sebanyak 18 dikurangi 21 minus 3, kita masukin ke kebutuhan bersih. Kemudian untuk periode kedua itu masuk barang sebanyak 10. Kemudian periode kedua itu persediaannya sebanyak 10, kita kurangi dengan 30 minus 20. Kemudian masuk lagi barang di periode keempat sebanyak 10, kita kurangi dengan 84 minus 74. Kemudian kita kurangi lagi dengan 45, atau untuk periode kelima itu barang tidak masuk, berarti untuk periode kelima kebutuhan bersihnya 45, dan seterusnya. Untuk kebutuhan bersih pada netting di bahan baku B itu di bulan pertama sebanyak 3, bulan kedua kosong, bulan ketiga sebanyak 20, bulan keempat 74, bulan kelima 45, bulan keenam 40, dan bulan ketujuh 69. Kemudian kita lanjut ke loading. Untuk bahan baku B itu menggunakan fixed order quantity atau FOQ, di mana untuk kebutuhan bersihnya sudah diketahui. Kemudian untuk ukuran lotnya sendiri seperti dengan keterangan bahwa untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, berarti lot sudah ditetapkan sebanyak 20. Kita masukkan lot di periode pertama sebanyak 20 dikurang 3, untuk persediaan tersisa 17. Kemudian untuk bulan kedua tidak ada permintaan atau kebutuhan, maka untuk persediaan masih tetap 17. Kemudian di bulan ketiga karena ukuran lotnya kita masukin 20. Kemudian untuk di bulan keempat itu kita masukin ukuran lot 20, dikarenakan dikurangi dengan 74, maka ukuran lot belum mencapai, maka kita tambahkan lagi sebanyak 20 atau 1 lot seperti itu. 20, jadi 20 tambah 20 40, masih kurang dari 74, kita tambahin lagi dengan 20, 60, masih kurang karena
60 kita kurangi dengan 74 masih kurang. Kemudian kita ambil di persediaan yang di bulan sebelumnya yaitu sebanyak 17. Maka hasilnya 60 tambah 17 sebanyak 77 dan 87 maksudnya, dan itu telah melebihi 74. Maka untuk persediaan di lot bulan keempat itu sebanyak 3. Kemudian di bulan kelima 3 kita kurangi dengan 45 masih kurang. Maka lotnya kita tambah 20 tambah 3 23 masih kurang, tambah lagi lotnya 20 43 masih kurang, kita tambahin lagi 20 dan hasilnya 63 dikurang 45 sebanyak 18, dan begitu seterusnya. Jika ukuran lotnya tidak mencapai, maka kita tambahkan lagi satu lot sampai lotnya tercapai. Seperti itu dapat dijumlahkan. Untuk offsettingnya sendiri, untuk kebutuhan kotor sudah ditetapkan atau sudah dicari di atas dan dibahas. Untuk jadwal penerimaan persediaan itu sudah diketahui di soal. Kemudian persediaan di tangan sudah dijelaskan. Kebutuhan bersih juga sudah dijelaskan. Untuk offsettingnya sendiri sesuai dengan keterangan bahwa lead time-nya itu sebanyak 2 bulan. Berarti 2 bulan sebelum penerimaan atau kebutuhan bersih seperti itu. Jadi untuk offsettingnya sendiri dimulai 2 bulan sebelum bulan pertama. Untuk eksplosinya juga seperti itu. Kemudian untuk bahan baku yang terakhir yaitu bahan baku A. Untuk keterangannya yaitu yang pertama, rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar Rp2.000 per pesan dan biaya penyimpanan sebesar Rp2.500 per periode. Kemudian keterangan yang kedua, untuk penentuan looting bahan baku A itu menggunakan metode Economic Order Quantity atau EQ. Kemudian yang keterangan yang ketiga yaitu lead time sebanyak 1 bulan. Untuk nettingnya sendiri ini sudah diberikan keterangan bahwa jadwal penerimaan telah ditetapkan, kemudian persediaan di tangan sebanyak 22. Kemudian kita masukkan untuk kebutuhan kotor di bahan baku A ini kita ambil dari offsetting dari bahan baku C. Di mana untuk offsetting dari bahan baku C itu 14, 12, 46, 30, 20 dan 46. Kemudian kita masukkan ke netting atau kebutuhan kotor di bahan baku A. Kemudian kita jumlahkan 22 kurang 14 tersisa 8, 8 kurang 12 minus 4 dan seterusnya. Untuk jadwal penerimaan barang itu terjadi pada periode ke-3 sebanyak 15 dan periode ke-6 sebanyak 20. Untuk penghitungan loadingnya sendiri itu diketahui bahwasanya untuk D atau jumlah dari kebutuhan kotornya sendiri itu sebanyak 111. Kemudian untuk K yaitu biaya pemesanan itu sebesar Rp2.000. Kemudian untuk H atau biaya pemesanan, untuk H atau biaya penyimpanan yaitu sebesar Rp2.500. Kemudian kita kalikan dengan 2 dikali 111 kali akar 2 kali 111 kali 200 kali 2000 per 2.500. Kita dapatkan lot sebesar 13,32. Kita bulatkan ke atas menjadi 14 lot. Kemudian kita masukkan ke kebutuhan bersihnya, sudah diketahui atau sudah dicari. Kemudian kita masukkan ukuran lotnya 14 kurang 4 tersisa 10, terus 10 dikurang 31 kurang, kita masukin lot 14, masih kurang kita tambahin lagi lot 1 lagi sebesar 14, kemudian tersisa 7 dan seterusnya.
Di sini kita dapatkan persediaan sebanyak di bulan pertama sebanyak 14, bulan kedua sebanyak 10, bulan ketiga sebanyak 7, bulan keempat sebanyak 5, bulan kelima sebanyak 13, dan bulan keenam sebanyak 1 persediaan. Bulan ketujuh dan bulan ke-8 kosong. Mungkin untuk soal pertama telah terjawab. Untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan bahan baku A, B, C, dan D untuk netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua atau soal kedua, itu terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pembahasan pada soal pertama. Di sini dapat saya simpulkan bahwasanya dari soal yang telah kita bahas di pembahasan soal pertama tersebut, kita dapatkan bahwa yang pertama, jumlah biaya penyimpanan yaitu sama dengan penjumlahan persediaan pada loading. Ini saya tunjukkan. Nah, kita kalikan dengan variabel H atau biaya penyimpanan yang ini. Nah, kita dapatkan bahwasanya untuk penjumlahan persediaan pada loading itu sebanyak 50, kita kalikan dengan biaya penyimpanan sebesar 2.500, kita dapatkan hasilnya yang sebanyak 125.000 rupiah. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua yaitu untuk jumlah biaya pemesanan sama dengan jumlah ukuran lot yang digunakan. Yang ini kita kalikan dengan K atau variabel K atau biaya pemesanan. Yang ini saya tunjukkan. Untuk total atau jumlah ukuran lot yang digunakan itu sebanyak 8. Kemudian untuk biaya pemesanan sebesar Rp2.000. Kita kalikan dapatkan hasil Rp16.000. Kemudian untuk total biaya keseluruhan yaitu sebesar Rp125.000 ditambah dengan Rp16.000. Untuk hasilnya yaitu sebesar Rp141.000. Mungkin sekian penjelasan singkat terkait dengan netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian untuk kesimpulan dari penjelasan di atas, penjelasan sebelumnya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.